Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran terintegrasi PAI dan BP kelas 5. Materinya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan dengan aku senang bekerja sama. Marilah anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, memahami makna bekerja sama dalam lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain, menunjukkan perilaku kerjasama pada lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum, artinya menahan. Puasa menurut istilah adalah berniat karena Allah untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbit fajar artinya masuk waktu subuh. Terbenam matahari artinya masuk waktu maghrib. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang mukallaf, yaitu balik, berakal, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kewajiban tersebut terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah
ayat 185 dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara: syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, dan haji ke Baitullah. Hadis Bukhari. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, menghapuskan dosa kecil. Ketiga, menghapuskan dosa yang telah lalu. Keempat, pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Yang terakhir adalah kelima, terdapat malam Lailatul Qadar. Syarat puasa artinya sesuatu yang harus terpenuhi dalam diri seseorang sehingga dikenakan kewajiban untuk puasa Ramadan. Syaratnya yang pertama adalah muslim. Artinya semua kewajiban dalam Islam hanya diperuntukkan bagi orang Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Orang yang tidak berakal sehat tidak diwajibkan berpuasa. Ketiga, balik. Balik artinya sudah berusia dewasa. Anak berusia 7 tahun sangat dianjurkan untuk berpuasa sebagai latihan menjelang usia balik. Yang keempat, mampu berpuasa. Artinya kondisinya sehat dan tidak dalam keadaan uzur seperti sakit, usia lanjut, bepergian, dan sebagainya. Yang terakhir adalah suci. Suci bagi perempuan harus dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Rukun puasa artinya perkara yang harus dipenuhi ketika melakukan ibadah puasa, sehingga jika tidak terpenuhi, ibadah puasanya tidak sah atau batal. Yang pertama adalah niat puasa. Meniatkan di dalam hati bahwa dia akan melaksanakan puasa Ramadan. Waktunya pada malam hari sampai sebelum fajar. Lafal niat puasa Ramadan, nawaitu shauma godin an ada ifardi syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Saya berniat puasa esok hari untuk melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri. Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum. Yang terakhir, ketiga adalah waktu. Waktu berpuasa adalah siang hari, dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sunnah puasa, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala puasanya, dan jika ditinggalkan dia tidak berdosa dan puasanya tetap sah. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktu maghrib. Kedua, berdoa saat berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Artinya, ya Allah, aku berpuasa karenamu dan berbuka atas karuniamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, berbuka dengan makan kurma atau meminum air putih. Yang terakhir adalah makan sahur, yaitu makan pada waktu sahur sebelum waktu sholat subuh. Makruh puasa, yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan pada saat berpuasa
akan mendatangkan pahala, akan tetapi jika dikerjakan tidak mendatangkan dosa. Yang pertama, berlebihan ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung saat berwudu di siang hari. Kedua, berbekam, artinya pengobatan dengan cara mengeluarkan sebagian darah kotor. 3. Menunda berbuka ketika sudah mendengar azan maghrib. Yang keempat, melakukan hal-hal yang mengundang syahwat bagi suami istri. Yang terakhir adalah memikirkan hal-hal yang mengundang syahwat. Hal-hal yang membatalkan puasa: A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja seperti memasukkan jari ke mulut agar muntah. C. Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar air mani. D. Murtad atau keluar dari agama Islam. E. Keluar darah dan nifas bagi perempuan. F. Hilang akal atau gila. G. Memasukkan infus ke dalam tubuh karena difungsikan sebagai pengganti makanan. Salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang pertama, pengertian dan keutamaan salat tarawih. Salat tarawih adalah salat malam atau qiyamul lail yang dilakukan pada bulan Ramadan. Keutamaan salat tarawih terdapat di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa yang bangun melaksanakan salat sunnah pada malam hari bulan Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara salat tarawih dan witir. A. Boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah di masjid atau di rumah. B. Waktunya dari setelah salat isya hingga setelah masuk waktu salat subuh. C. Jumlah bilangan rokaatnya boleh 8 rokaat tarawih ditambah 3 rokaat witir, atau 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir. D. Pelaksanaan salat tarawih bisa dikerjakan dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama caranya adalah mengakhiri salat atau salam ketika setelah 2 rakaat. Yang kedua, mengakhiri salat atau salam setiap setelah 4 rakaat. Yang E adalah ditutup dengan salat witir. Salat witir artinya salat dengan bilangan ganjil. Salat witir setelah tarawih dilaksanakan 3 rakaat. Tata caranya sebagai berikut: 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal, atau 2 rakaat kemudian salam, setelah itu ditambah 1 rakaat lagi. Hikmah puasa artinya manfaat yang dapat diperoleh oleh seseorang dari melaksanakan ibadah puasa. Di antara hikmah puasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih kesabaran. Puasa melatih kesabaran jika seorang melaksanakan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Dia akan menjadi orang yang sabar, yaitu mampu menjalani 3 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Hikmah puasa yang kedua adalah melatih mengendalikan diri. Ini terdapat dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya
Puasa itu perisai dari perbuatan dosa. Orang yang berpuasa jangan berkata jorok dan melakukan tindakan yang tidak senonoh atau jahil. Oleh sebab itu, jika ada seseorang yang mengajak bertengkar atau memakinya, katakanlah, "Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hikmah dari puasa adalah membina akhlak terpuji. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan kepalsuan dalam kata-kata dan perbuatannya, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari.